Bayangkan kamu sedang berusaha membangun sesuatu, belajar setiap hari, berjuang diam-diam, dan menaruh harapan pada masa depan. Lalu seseorang yang paling dekat denganmu berkata, "Mau jadi apa kamu di masa depan nanti?" Kalimat itu mungkin terdengar sederhana, bahkan bagi sebagian orang dianggap sebagai pertanyaan biasa. Namun, ketika diucapkan dengan nada meremehkan, tatapan penuh keraguan, atau datang dari orang-orang terdekat, kalimat tersebut bisa terasa seperti sebuah vonis. Yang membuatnya begitu menyakitkan adalah fakta bahwa yang mengatakannya bukan orang asing, melainkan keluarga, orang yang seharusnya menjadi tempat kita mendapatkan dukungan, dan yang pendapatnya memiliki bobot emosional jauh lebih besar dibanding siapapun di dunia ini. Secara psikologis, manusia memiliki kebutuhan dasar yang disebut relatedness, yaitu kebutuhan untuk merasa diterima oleh kelompok sosial terdekatnya. Menurut self-determination theory, kebutuhan ini sama pentingnya dengan kebutuhan akan kompetensi dan kebebasan memilih. Otak kita tidak dirancang untuk hidup sendirian selama ratusan ribu tahun evolusi. Diterima oleh kelompok berarti bertahan hidup, sedangkan ditolak berarti bahaya. Oleh karena itu, ketika kita merasa diremehkan oleh orang terdekat, otak tidak memprosesnya sebagai sekadar komentar biasa, melainkan sebagai sebuah ancaman. Menariknya, penelitian neuroscience menunjukkan bahwa rasa sakit akibat penolakan sosial mengaktifkan beberapa area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Dengan kata lain, ketika seseorang yang kita sayangi meremehkan kita, otak benar-benar merasakan sesuatu yang mirip dengan rasa sakit fisik. Itulah mengapa luka emosional sering terasa sangat nyata hingga membuat kita kehilangan fokus, sulit tidur, sulit menikmati aktivitas yang disukai, dan lambat laun kehilangan motivasi. Namun, yang paling berbahaya sebenarnya bukanlah kalimat yang diucapkan orang lain, melainkan ketika kalimat itu mulai berubah menjadi suara di dalam kepala kita sendiri. Kalimat "mau jadi apa kamu nanti" perlahan berubah menjadi "mungkin aku memang tidak punya masa depan", "mungkin aku memang tidak cukup baik", atau "mungkin aku hanya membuang waktu". Dalam psikologi kognitif, proses ini dikenal sebagai internalization, yaitu ketika penilaian dari luar mulai diadopsi menjadi cara kita menilai diri sendiri. Pada titik ini, kita tidak lagi sekadar mendengar kritik, tetapi mulai mempercayainya. Ketika hal itu terjadi, motivasi akan menurun drastis. Banyak orang mengira bahwa motivasi hilang karena kemalasan, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Seringkali yang hilang bukan motivasi, melainkan harapan. Bayangkan seseorang yang sedang berusaha mendaki gunung. Selama dia percaya bahwa puncaknya ada, dia akan terus berjalan. Tetapi jika dia mulai percaya bahwa tidak ada puncak di depan sana, dia akan berhenti melangkah. Bukan karena tubuhnya tidak mampu, tetapi karena pikirannya tidak lagi melihat alasan untuk bergerak. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang terus-menerus diremehkan. Sedikit demi sedikit, keyakinannya terhadap masa depan mulai terkikis, dan ketika keyakinan itu hilang, tindakan pun ikut menghilang. Mereka mulai menunda pekerjaan, kehilangan semangat, dan berhenti mencoba bukan karena tidak mampu, tetapi karena ragu apakah usaha mereka akan berarti. Psikolog Martin Seligman menyebut fenomena ini sebagai learned helplessness. Sebuah kondisi ketika seseorang merasa bahwa apapun yang ia lakukan tidak akan mengubah keadaan. Akibatnya,
Ia berhenti berusaha, bahkan ketika sebenarnya peluang untuk berhasil masih ada. Kondisi ini umumnya tidak muncul karena satu kegagalan besar, melainkan karena akumulasi pengalaman yang membuat seseorang merasa tidak dihargai. Meskipun demikian, ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Diremehkan tidak selalu berarti kita tidak memiliki potensi. Banyak orang menilai masa depan hanya berdasarkan apa yang terlihat hari ini. Mereka hanya melihat hasil tanpa melihat proses. Mereka melihat angka tanpa melihat perjuangan, dan mereka melihat kegagalan yang tampak tanpa melihat pelajaran berharga yang tersembunyi di baliknya. Padahal, setiap hal besar dalam hidup selalu memiliki fase awal yang terlihat tidak meyakinkan. Sebuah pohon besar pernah menjadi benih kecil yang tampak tidak berarti, dan sebuah bangunan megah pernah berupa lahan kosong. Setiap orang yang berhasil pasti pernah berada di titik ketika tidak ada seorang pun yang percaya kepada mereka, bahkan terkadang termasuk keluarga mereka sendiri. Ada perbedaan krusial antara kritik dan identitas diri. Gagal dalam sebuah proyek bukan berarti kamu adalah produk gagal. Belum berhasil bukan berarti kamu tidak akan pernah berhasil, dan belum menemukan jalan bukan berarti kamu tidak punya tujuan. Dalam psikologi, hal ini berkaitan erat dengan teori self-concept atau cara kita memandang diri sendiri. Ketika seseorang terus menghubungkan hasil sementara dengan identitas permanen, ia akan melihat dirinya melalui lensa yang sempit. Satu kegagalan menjadi bukti ketidakmampuan, dan satu penolakan menjadi bukti ketidakberhargaan. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks daripada itu. Kamu bukan sekadar satu momen, bukan satu kesalahan, dan bukan pula satu pendapat orang lain. Masa depanmu tidak akan pernah ditentukan oleh keraguan seseorang terhadapmu hari ini. Terkadang pikiran kita hanya sedang terluka, dan ketika pikiran terluka, cara kita melihat dunia pun ikut berubah. Karena itu, jangan jadikan rasa sakit hari ini sebagai kesimpulan tentang seluruh hidupmu. Hidupmu masih berlangsung dan ceritamu belum selesai. Bab yang sedang kamu jalani saat ini mungkin terasa berat, penuh keraguan, dan penuh suara-suara yang mengatakan bahwa kamu tidak akan berhasil. Tetapi ingatlah, satu bab yang buruk tidak pernah menentukan akhir dari sebuah buku. Jadi, jika hari ini kamu merasa diremehkan, berada di titik terendah, atau mulai kehilangan semangat, ingatlah bahwa terkadang tugas terpentingmu bukanlah berlari lebih cepat, melainkan tetap melangkah ketika tidak ada seorang pun yang percaya bahwa kamu bisa. Seringkali, sebelum dunia melihat potensi kita harus belajar untuk melihat dan mempercayainya terlebih dahulu dalam diri kita sendiri. Langkah kecil yang kamu ambil hari ini tidak hanya akan menjadi bukti bahwa coretan keraguan mereka salah, tetapi yang jauh lebih penting, langkah itu adalah bukti nyata bahwa kamu tidak pernah menyerah pada dirimu sendiri.